Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda bersama saya Ergi Firgiati. Akan memandu pemirsa dalam program Dialog. Dalam era digital yang terus berkembang, cara kita berdagang telah mengalami perubahan yang luar biasa. Kita telah menyaksikan pergeseran dari jualan konvensional menuju ranah yang lebih luas, yaitu perdagangan online. Namun di balik segala perkembangan dan inovasi, masih banyak pertanyaan yang mengemuka. Seperti apa dampak pesatnya perdagangan online dengan pedagang konvensional? Lalu bagaimana cara pedagang konvensional beradaptasi dengan era digital saat ini? Adapun tema yang kita angkat dalam dialog kali ini yaitu transformasi perdagangan jualan konvensional versus online. Dan di studio kali ini telah hadir narasumber kita yaitu dari konsultan bidang pemasaran dan pengembangan IT, Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tabalong. Apa kabar Bapak Zulrifanur? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak dengan tema yang berbeda ya Pak ya. Nah, sesuai dengan tema yang sudah tadi saya jelaskan juga, pada era saat ini nih Pak, jualan online ini kan cenderung lebih banyak dipilih oleh masyarakat ya Pak ya, dibanding dengan jualan konvensional. Nah, menurut Bapak sendiri yang menjadikan masyarakat pada umumnya lebih memilih produk lewat online itu kenapa gitu? Saya sendiri juga memilih online juga Mbak, selain untuk berbelanja gitu ya. Kalau dari pengalaman saya pribadi gitu ya, online itu satu bisa kita akses kapan saja gitu ya. Kalau toko biasa kan kita ya di hari dia buka, di jam dia buka. Tapi kalau toko online bisa kita akses kapan saja ya, sambil rebahan gitu ya, kapan saja kita bisa akses dan tidak harus ngambil keputusan hari itu juga. Contoh di TikTok kan kita bisa save dulu iklannya gitu ya. Saat gajian atau punya uang baru kita pesan gitu. Beda kalau toko offline ya. Toko offline itu kan paling kita 30 menit lah paling lama di situ. Jadi kalau decision maker-nya di toko online itu bisa 2-3 hari gitu baru kita pilih gitu ya. Oh beli nggak gitu. Nah terus yang kemudian yang kedua kita bisa membandingkan produk toko A dengan toko yang lain gitu. Ya, bisa melalui reviewnya gitu ya, apa testimoninya segala macam kita bisa bandingkan. Nah kalau di toko offline kan cuma satu pilihan, satu toko itu aja gitu. Harganya ya di situ saja. Kemudian kita nggak bisa membandingkan dengan kualitas di toko lain gitu. Nah terus yang ketiga tentu saja kemudahan yang diberikan. Nah, saat ini kan kita tahu marketplace lagi bakar duit ya. Ada subsidi ongkir, ada promo segala macam. Nah, itu kita manfaatkan. Kemudian ada juga yang mungkin memanfaatkan pay later ya, yang saat ini mungkin belum cukup, cuma karena ada pay later jadi cukup gitu. Jadi ini bisa beli barang-barang yang mungkin belum bisa dia miliki saat itu gitu ya, tapi dengan pay later dia bisa gitu. Nah, itu mungkin beberapa alasan kenapa online menjadi pilihan masyarakat sekarang. Ya, itu juga mungkin dampak dari kaum rebahan tadi ya Pak ya, lebih memudahkan ya, daripada capek-capek mungkin mengeluarkan biaya yang lebih banyak online saja. Nah, lalu dari pihak pedagang konvensional sendiri nih Bapak, khususnya untuk dapat bertransformasi berjualan lewat online itu seperti apa sih Pak caranya nih Pak? Baik, yang pertama yang harus disadari harus buka pikiran dulu ya teman-teman yang masih jualan konvensional. Karena sampai sekarang pengguna internet di Indonesia itu data terbaru saya baca di atas 200 jutaan. Artinya hampir seluruh warga Indonesia sudah bisa akses internet. Terus yang kemudian pengguna Android, kalau nggak salah saya tadi baca sekitar 73 juta masyarakat Indonesia sudah memakai Android. Artinya apa? Pengguna internet dan gadget ini semakin besar. Apalagi kita 2040 itu nanti ledakan anak muda ya, ledakan penduduk anak muda yang pasti mereka nanti memakai internet. Artinya ada pergeseran pasar sudah. Nah, artinya konvensional sudah tidak bisa lagi dengan cara yang seperti biasa gitu. Mau tidak mau mereka harus bisa mengonlinekan usahanya atau produknya. Nah, yang kedua yang pasti mulai mengupgrade diri ya untuk menguasai platform online yang mungkin saat ini tren, agar mereka bisa masuk ke dalam toko online platform online tersebut gitu. Nah itu yang ketiga yang jelas menyesuaikan produknya agar bisa, kalau saya bilang istilahnya courierable, artinya bisa dikirim gitu loh. Karena online itu kalau nggak bisa dikirim berat juga gitu ya, cuma lihat-lihat doang nggak bisa dipesan gitu. Nah jadi menyesuaikan, contoh misalkan makanan ini biar biar bisa courierable mungkin pakai kemasan yang bisa tahan lama gitu ya, yang bisa dikirim mungkin ke tempat lain yang mungkin memerlukan waktu. Nah, contoh kayak gitu. Berarti itu salah satu strategi atau tantangan juga ya untuk para pedagang konvensional untuk menghadapi para pedagang online ya. Harus lebih
gimana nih Pak? Harus lebih berinovatif mungkin? Betul, yang jelas harus merubah modal bisnisnya ya. Jadi kalau selama ini orang datang langsung ya, kemudian beli segala macam, tantangan online itu banyak sih sebetulnya ya. Yang contoh yang jelas, contoh pelayanan nih. Kalau kita kan datang ke toko offline itu bisa melihat ekspresi pembeli ya, senyum segala macam, kita intonasi suara bisa diatur gitu ya. Kalau online kan nggak bisa, kita nggak bisa lihat atau orang nggak bisa lihat langsung kita jualan. Bahkan kadang-kadang kan kita pakai chat ya, kadang-kadang kursornya rusak, caps lock semua. Oh ini marah ya ini ya, yang punya toko online ya gitu ya. Makanya biasanya kalau kita balas pakai chat itu harus ada emoticon senyum ya, agar ini ramah gitu kan. Dan juga kita tidak bisa melihat dia ini mau beli atau enggak, karena kalau kita secara online, secara offline kan bisa ngelihat oh ini kayaknya pengen banget nih. Nah itu harus dibangun suasana orang agar bisa mau membeli gitu ya. Terus ketiga, kalau kita offline ya, contoh misalkan makanan kan orang lihat menu pesan. Nah kalau online nggak bisa sembarangan gitu ya. Kadang saya lihat ada juga jual kerupuk, taruhnya di lantai, dipoto, ditaruh di online, nggak bisa. Jadi kalau yang online itu produknya harus menggugah orang untuk ini enak betul-betul aku pengen makan gitu loh. Makanya kan biasanya kalau kerupuknya dibuka terus digigit, dipatah-patahin biar oh ini kayaknya enak nih dimakan gitu ya. Ada perbedaan-perbedaan itulah yang harus dipahami gitu. Jadi lebih harus persuasif ya Pak, bisa mempengaruhi customer ya Bapak. Yeah. Kita berbicara tentang kekurangan dan kelebihan dari penjualan konvensional dan online. Kalau misalkan menurut Bapak sendiri, kira-kira lebih banyak kekurangannya atau kelebihannya di antara keduanya ini? Kalau menurut saya sih plus minus ya maksudnya berimbang sih. Contoh misalkan online itu tadi satu ya kita bisa membandingkan ya dengan toko-toko lain sebelum kita membeli harganya, kualitas dan segala macam. Kemudian online juga kita bisa beli kapan saja ya. Jadi meskipun tokonya fisiknya belum buka, artinya kan 24 jam buka ya, kita bisa pesan kapan saja gitu. Nah, beberapa kelebihan itu, tapi online kekurangannya satu, kita tidak bisa, kalau baju kita nggak bisa coba langsung gitu ya. Nah itu kekurangannya. Terus kemudian ya masih rawan penipuan ya, apalagi yang belum memakai rekening bersama gitu ya, rawan penipuan, misalnya barangnya ternyata datang beda gitu ya, kemudian kualitas tidak sesuai yang kita inginkan. Konvensional juga ada kelebihan, ya satu kita bisa lihat fisiknya secara langsung, bisa kita coba, bisa kita rasakan gitu ya. Ya kekurangannya itu tadi terbatas lokasi ya. Toko offline itu maksimal 2 km lah jarak pembelinya gitu, tidak bisa lebih. Kalau online kan bisa seluruh dunia malah gitu. Terus kemudian kekurangan yang toko offline juga barangnya terbatas. Ya, toko online kan semua bahkan bisa 1.000 bahkan 100.000 barang bisa gitu, nggak terbatas. Tapi toko online ya di toko-toko itu aja barang-barangnya, pilihannya terbatas gitu. Nah itu intinya plus minus sih, nggak ada kelebihan dan kekurangan gitu. Jadi tergantung pilihan dari customer-nya sendiri ya, mau pilih online atau konvensional ya Bapak ya. Baik, kalau misalkan kita melihat dari perdagangan online Bapak, misalnya palu gada lah, apa yang lo perlu ada gitu ya Pak ya. Nah kira-kira adakah atau apakah semua produk itu bisa dijual dengan online? Kalau menurut saya semua produk bisa di online kan, tapi tujuannya berbeda gitu. Jadi ada yang pertama tujuannya ada yang memang ingin closing di platform online itu. Contoh kalau kita beli baju ya bisa langsung dipesan, jual gitu. Ya berbeda dengan ada produk-produk yang mungkin dia cuma promosi saja. Contoh rumah kan banyak sekarang online, iklan-iklan online-nya. Cuma kalau mau beli kan tetap kita harus datang ke kantor developernya, survei lokasi, ya berkas-berkas segala macam gitu. Jadi ada dua pilihan. Apakah produk ini memang bisa langsung dibeli dan closing di platform online, atau ini cuma sebagai media saja agar orang tahu. Karena sekarang kan brosur, baliho mungkin ada yang pakai. Cuma kalau kita pakai sosial media lebih murah kan, bahkan gratis gitu, tidak perlu keluar biaya. Cuma untuk memberitahu nih kita punya produk yang harus datang ke toko misalkan, atau rumah, mobil juga, perhiasan, ya ini barang-barang yang lebih mahal itu mungkin dia tidak bisa langsung closing di online tadi. Iya, karena memang agak kurang masuk akal juga mau beli rumah COD gitu ya Pak ya. Jadi nanti yang datang rumah mainan. Iya, itu banyak sekali mungkin ya Pak ya, kasus yang seperti itu. Baik pemirsa, setelah ini saya ingin bertanya mengenai cara mengembangkan usaha di era saat ini. Tunggu jawabannya setelah iklan berikut ini, tetap di program Dialog.
Kembali lagi pemirsa di program Dialog, kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Bapak nih. Bapak, dari pengetahuan Bapak sendiri ketika munculnya pengusaha-pengusaha online atau produk-produk online nih, sektor usaha konvensional apa sih Pak yang sebenarnya sangat terdampak nih atas keberadaan dari perdagangan online ini? Apakah fashion mungkin atau yang lainnya? Ya, contoh yang saya lihat fashion ya. Jadi memang dulu pada saat marketplace muncul ya, lahir juga penjual-penjual online, ya reseller mungkin ya, yang mulai jualnya di rumah pakai daster gitu ya, modalnya HP doang tanpa perlu toko. Dan ini menjadi istilahnya kompetitor lah, toko-toko baju yang sudah berjalan ya, secara konvensional. Contoh dulu ada toko baju yang harganya itu mahal-mahal ya, karena belum ada kompetitor kan. Dia mengambil langsung di Jakarta misalkan di Tanah Abang, dijual di sini dengan harga yang cukup mahal gitu ya, belum ada kompetitor. Akhirnya sekarang sudah tutup gitu, karena baju fashion ini sudah banyak pilihan toko online gitu ya. Modelnya juga bermacam-macam, ya harganya kompetitif sekali, ya tidak bisa lagi jual mungkin kayak mahal seperti dulu gitu. Jadi fashion juga salah satu yang terdampak sih dengan lahirnya jualan-jualan online seperti ini. Gitu. Baik, lalu apa saran dari Bapak nih kepada para pedagang tersebut agar bisa bangkit kembali nih Pak? Saran saya harus merubah model bisnisnya, harus beradaptasi ya. Intinya tidak bisa dengan cara yang biasa gitu. Artinya menunggu orang datang di toko ya satu harus bisa juga mengonlinekan produknya ya, tokonya di-onlinekan, dan kemudian yang kedua yang pasti juga harganya harus kompetitif gitu ya, dengan reseller-reseller yang sudah ada gitu. Nah, jadi contoh ada toko baju yang baru kemarin ya, ada beberapa toko baju yang saya lihat ya harganya memang sudah standar gitu, jangan baik itu dengan reseller maupun dengan toko-toko online gitu yang sudah ada. Baik, selain dari persaingan antara pedagang konvensional dan online, persaingan berjualan di online ini atau marketplace pun cukup tinggi nih Bapak, di mana saat ini distributor juga langsung menjual barang ke konsumen ya, yang tadi Bapak bilang ya, tanpa melalui reseller lagi, dan tentunya otomatis membuat reseller kalah bersaing dengan distributor yang menjual produk tersebut dengan harga yang lebih murah. Nah, lalu menurut Bapak nih bagaimana pandangannya dengan fenomena seperti ini nih Pak? Baik, kalau pandangan saya ini dari sisi dua bisnis sih sah-sah saja ya, karena distributor itu ingin memotong rantai ke konsumen sehingga harganya bisa lebih murah gitu ya. Tapi di dalam dua bisnis sekarang itu nggak ada lagi istilahnya bunuh-bunuhan ya. Ya saran saya sih harus kolaborasi ya, kolaborasi. Kelemahan distributor tadi yang online terutama ya, kalau fashion itu salah satunya adalah kita tidak bisa mencoba langsung nih produk-produknya. Nah, kenapa tidak diajak kerjasama, apakah itu toko konvensional yang ada di Tabalong ataupun resellernya, menjadi showcase produk-produk distributor. Jadi misalkan pembeli, wah saya nggak yakin nih ini pas, karena ukuran kayak contoh baju saya ya. Karena mereka toko baju biasanya ada standar lebar bahu apa segala macam. Kayaknya kurang pas deh. Saya ngukur nggak sempat gitu, ngukur sendiri gitu, nggak males lah gitu. Ada nggak showcase-nya di Tabalong misalkan, toko konvensional atau misalkan reseller tadi, oh ada nih di sini, silahkan datang nanti dicoba, ada contoh bajunya, contoh seperti itu. Tapi kalau deal, ada terjadi penjualan, toko showcase tadi dapat persenan gitu, dapat berapa. Apalagi sekarang ada namanya affiliate kan, affiliate itu kan kita cukup menjualkan produk yang ada di marketplace ya. Dengan kita bikin konten aja nggak perlu stok produk gitu ya, kita dapat komisi lumayan. Setelah saya kemarin pernah diundang TV Tabalong juga kan, berapa katanya jadi affiliate gitu. Baik, Bapak berbicara mengenai berjualan lewat online ya Bapak, faktor apa saja sih yang sekiranya perlu diperhatikan agar usaha yang kita jalani secara online ini bisa berkembang nih Pak? Baik, yang pertama sih kalau bagi pelaku usaha konvensional ingin berubah jadi usaha online gitu ya, yang pertama memperhatikan produknya apa saja sih yang bisa di-online-kan gitu ya. Jadi contoh misalkan kita punya produk harganya 10.000, cuma kalau dikirim ongkirnya 60.000 gitu ya. Nah itu harus disesuaikan tuh. Tidak mungkin kita jual satu item ongkirnya mahal. Kalau kita bilang biasanya beli ongkir bonus produk gitu ya. Nah jadi apakah produk seperti ini harus dipaketkan ya, dibundling agar menutup ongkirnya tadi. Nah terus yang kedua mengetahui sistem di marketplace contoh ya. Di yang marketplace
Oren itu kan ada beberapa biaya administrasi tuh. Nah ini jangan sampai kita boncos di situ. Nah, karena ternyata harganya 10.000 dipotong biaya admin ternyata rugi gitu loh. Nah ini harus diperhatikan ya hitung-hitungannya. Jadi kalau perlu biasanya kalau kami ada tim yang menghitungkan itu biar masuk dapat untung gitu. Contoh juga dulu ada ojek online yang hijau ya di sini dulu. Itu kan kita dipotong admin 20% kalau nggak salah. Nah itu beberapa pedagang malah nggak untung karena dia nggak masuk hitungan 20% itu, karena marginnya cuma berapa persen, dia harus bayar 20% ke ojek online tersebut gitu. Nah ini harus diperhatikan masalah admin seperti ini. Nah terus yang ketiga, yang paling penting pelayanan, ya pelayanannya juga sangat berbeda dengan konvensional, ya, jadi harus disiapkan admin. Nah kadang yang paling sering saya temui adalah masalah respon, ya beberapa jualan online itu kita chat hari ini balasnya 2-3 hari gitu loh. Ya kalau ke toko konvensional kita masuk toko itu artinya kita sudah mau beli kan, sudah mau dilayani gitu. Sama juga toko online itu kalau kita sudah chat ya itu seolah-olah kita sudah mau beli, sudah mau dilayani. Jangan sampai 2-3 hari baru direspon gitu ya. Sekarang ada solusinya, ada nama chatbot gitu ya, atau sediakan admin khusus yang memang cepat respon segala macam kayak gitu. Jadi faktor-faktor itu yang harus diperhatikan. Nah, berbicara tentang platform nih Bapak nih, kita bukan promosi ya. Adakah survei atau semacam penelitian atau mungkin kepada para customer sendiri nih yang bisa dimanfaatkan atau memasarkan suatu usaha tersebut? Gimana nih Pak? Yang paling banyak mungkin gitu atau yang menjadi pilihan platform-platform apa saja nih Pak? Baik, yang pasti sekarang ya lagi tren ya sosial media, Instagram, TikTok gitu ya, itu yang paling tren dan gratis di sana kalau kita tidak pakai yang fitur berbayarnya ya. Jadi yang bisa dimanfaatkan situ brandingnya yang menumbuhkan kepercayaan ya via dua media itu ya, apalagi targetnya kalau milenial gitu ya. Terus kemudian kalau marketplace ya ada beberapa pilihan, ada yang hijau, ada yang oranye gitu ya. Hijau itu biasanya mereka lebih target marketnya kalau saya lihat di ininya lebih ke bapak-bapak gitu ya atau laki-laki gitu. Jadi produk-produk fashion untuk laki-laki atau keperluan laki di sana. Nah kalau oranye biasanya kalau saya lihat dari beberapa artikel itu mereka fokusnya ke ibu-ibu atau perempuan gitu. Jadi sesuaikan saja kebutuhan gitu ya. Dan memakai yang gratis silahkan manfaatkan. Tapi kelemahannya memang ini kan pihak ketiga ya, sosial media maupun marketplace pihak ketiga. Artinya apa? Kalau seandainya marketplace atau sosial media tidak laku lagi, artinya hilang pembeli kita gitu loh. Nah ini saran saya manfaatkan yang gratis ini, bangunlah pelan-pelan toko online sendiri atau database sendiri ya. Kalau belum ada modal bisa pakai WhatsApp ya, bikin grup pembeli misalkan atau apa yang istilahnya orang bisa jadi loyalitas kita, atau toko online yang bisa orang kedepannya itu belinya di sana gitu loh, di toko online-nya sendiri gitu. Jadi pakai domain sendiri, hosting sendiri gitu. Jadi selama itu pihak ketiga masih rawan untuk hilang. Contoh dulu kan ada Friendster, sekarang nggak ada lagi gitu ya. Dulu ada namanya OLX ya. OLX dulu apa namanya? Saya lupa namanya dulu. Sekarang ya sudah mulai hilang gitu kan, tergantikan dengan yang sekarang gitu. Jadi selama itu masih pihak ketiga masih rawan sih, masih nggak bisa bergantung di sana. Gitu. Jadi dipilih sesuai dengan kebutuhannya ya. Berarti jangan cuma satu ya Pak, kalau kayak gitu ya, beberapa gitu. Tapi itu hanya media saja. Yang paling penting itu mengumpulkan database di sana. Jadi kan kita bisa dapat pesanan, ada WA-nya, ada alamatnya, itu disimpan, kita hubungi mungkin via WhatsApp dan kita arahkan untuk beli di toko kita sendiri gitu, di toko online kita. Iya, betul. Baik, ada beberapa hal lagi yang ingin saya tanyakan, namun pemirsa jangan beranjak dulu, kita akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Nah, seiring dengan pesatnya pertumbuhan wirausaha baru, dapat kita lihat juga banyak usaha yang gulung tikar atau terpaksa tutup nih ya Pak. Menurut Bapak sendiri, apa sih faktor-faktor yang dapat menjadikan usaha tersebut terpaksa gulung tikar nih? Karena memang banyak sekali kasus gitu Pak ya, nggak usah jauh-jauh lah, di Tabalong aja gitu Pak. Ketika grand opening, wah sampai ngantrinya kemana-mana penuhnya. Lalu 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan itu redup, bahkan tidak ada pengunjungnya nih Pak. Bagaimana nih menurut Bapak? Baik, penyebab kebangkrutan banyak sih ya faktornya, tapi ada beberapa yang umum. Yang pertama, target marketnya tidak pas gitu.
Jadi misalkan kita punya produk makanan itu tidak diuji dulu gitu. Diuji dulu maksudnya kadang kita jualan makanan kan yang penting yang kita rasakan enak gitu loh. Tapi kita kan belum tahu nih pangsa pasar kita nih sama nggak persepsinya dengan kita. Makanya biasanya kalau produk makanan itu di tester dulu ya ke target market yang sejenis. Misalkan saya targetnya anak muda milenial gitu ya, tinggalnya di mana segala macam, itu ditarget dulu, dites dulu produk kita. Contoh misalkan kita uji coba dulu gitu ya ke target market tadi, misalkan responnya itu di atas 70% bilang enak dan mungkin mereka pesan lagi gitu ya, artinya produknya sudah teruji. Nah ini penting menguji produk ini ya, karena kalau nggak diuji orang nyoba sekali, 2 kali ternyata tidak terlalu pas dengan lidahnya ya nggak akan beli lagi. Nah itu yang biasanya membuat jadi menurun gitu loh. Nah terus yang kedua juga ada beberapa usaha yang ramai di awal gitu ya, kemudian menurun karena apa? Biasanya karena kualitas dari produknya menurun. Ya, contoh misalkan mungkin tidak dikontrol gitu ya, awalnya enak gitu, kemudian istilahnya pelayanannya bagus, ternyata mungkin tidak dikontrol, kualitas produknya tidak berkurang gitu. Misal awalnya agak manis, sekarang asin gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada SOP. Jadi mungkin ownernya ninggalin usahanya gitu ya, dikontrol karyawannya, akhirnya kualitasnya berbeda gitu loh. Nah, contoh kayak ada bakso gitu kan, itu kan ownernya nggak kemana-mana karena menjaga kualitasnya itu, akhirnya sekarang masih bertahan gitu. Ada juga masalah pelayanan juga yang tidak dikontrol. Ya awalnya mungkin ramah kan owner sendiri langsung yang melayani, ke karyawan ternyata karyawannya judes-judes misalkan kayak gitu, contoh kayak gitu. Artinya pengawasan kualitas standarnya. Nah yang ketiga ada produk yang istilahnya bagus, ramai, akhirnya banyak kompetitor yang ikut. Apalagi produknya gampang ditiru. Nah itu juga bisa menurunkan omset ataupun pemasukan dari toko tadi gitu. Artinya apa? Produk yang gampang dicontoh gitu ya, gampang ditiru, itu besar kemungkinan dia mengalami penurunan. Makanya pengusaha itu jangan hanya ngurusin teknisnya aja. Teknis itu maksudnya dia yang masak, dia yang melayani. Jadi kalau itu sudah didelegasikan, catatannya SOP-nya sudah bagus ya, artinya bisa dijalankan oleh karyawan tadi. Pengusaha tadi harus cari inovasi-inovasi baru. Ya, kira-kira menu tahun ini apa nih yang launching yang baru nih biar orang ramai lagi nih. Ya, cari itu. Jadi owner pengusaha itu harusnya ya ikut pameran ya. Dia jalan-jalan nyari inspirasi usaha baru kayak gitulah contoh gitu. Nah, ini kayak gitu konsep usaha itu gitu ya. Jadi usaha itu kayak grafiknya gini ya, dari awal kan naik puncaknya dan ada proses penurunan itu ada. Idealnya di puncak itulah saatnya kita melakukan inovasi gitu. Jadi kita harus selalu di depan dari kompetitor kayak gitu. Nah yang keempat masalah juga keuangan. Nah kadang-kadang pengusaha itu baru omset sedikit gitu ya, beberapa dapat omset sudah mohon maaf gitu ya, kredit apa, mobil apa segala macam gitu ya. Padahal ya pengusaha itu yang paling penting satu, jangan sampai cash flow keuangan terganggu gitu. Jadi artinya dia operasional sudah tersedia di usahanya. Makanya biasanya kalau kita dapat omset itu 20% minimal untuk menambah modal. Jadi modalnya jangan gitu-gitu aja, karena kan bahan baku menaik, ada naik turun gitu ya. Jadi kita harus tambah modal. Terus ada 10% untuk cadangan risiko usaha. Usaha bisa sepi ya, terjadi sesuatu itu 10% harus kita sisihkan. Kemudian kalau ada 10% untuk sedekah juga. Jadi 60% aja yang kita ambil gitu untuk kegiatan pribadi kita gitu. Sisanya harus diinvestasi lagi ke usaha. Nah, itu beberapa ininya. Dan kadang usaha itu juga terjadi kebangkrutan karena kita fokusnya jor-joran marketing terus ya. Tapi jualan gitu ya, jualan cuma perisainya nggak kita jaga. Jadi pengusaha itu bisa sakit gitu ya. Pengusaha itu ya banyaklah faktornya. Jadi ada 3 saran saya kalau dia sudah punya usaha itu, usahakan tersistemasi. Tersistemasi artinya kalau kita sakit dia bisa tetap menghasilkan uang. Yang kedua kalau saya bilang harus ada investasi. Ya, investasi kalau apakah itu emas, properti yang kalau terjadi sesuatu itu bisa dijaminkan atau dijual. Kalau usaha kita bangkrut ya. Nah, yang ketiga adalah yang terakhir adalah asuransi. Asuransi ini penting supaya menjaga kalau kita tidak berpenghasilan lagi, usaha kita dari sesuatu, kita masih dapat pemasukan atau mengcover biaya pengobatan dan segala macam gitu.
Jadi mungkin itu beberapa faktor sih. Baik, lalu bagaimana cara membranding usaha online nih yang dijalani agar dikenal baik oleh para konsumen nih Pak? Cara branding yang pertama, yang paling dasar adalah menjaga kepercayaan gitu ya. Artinya kalau orang pesan A ya kita kirimkan A, jangan B atau C gitu. Jadi menjaga kepercayaan. Nah terus kedua, kalau orang sudah jadi pelanggan percaya, bisa minta testimoninya. Nah, testimoninya itu ya bisa kita screenshot gitu ya, kita tampilkan di website kita atau di sosial media kita untuk menambah kepercayaan orang. Yang ketiga, bisa dengan influencer, ya kerjasama dengan influencer untuk mereview bisnis kita supaya orang tambah percaya. Nah, yang keempat, bisa juga dipakai brand ambassador. Ya, kalau toko online kita, contoh dulu ada rumah makan yang dia meng-hire brand ambassador John Tralala misalkan. Atau yang paling enak gampang itu kue-kue artis. Nah, kue artis kan brand ambassador ya. Yang produksinya bukan mereka sebetulnya, cuma mereka ajak artis untuk jadi ini loh usaha punya mereka, nama mereka gitu, kerjasama. Nah, contoh kayak gitulah untuk menambah kepercayaan. Baik, terakhir Bapak nih, bagaimana pandangan Bapak tentang masa depan perdagangan nih? Apakah jualan konvensional akan terus ada atau apakah online yang akan menjadi pilihan utama dari masyarakatnya Pak? Kalau melihat fenomena sekarang pasti online itu akan terus berkembang sih Mbak, akan terus berkembang. Tapi saya bilang tadi ini bisa saling mendukung, ya online dan offline ini bisa saling mendukung, tidak perlu saling bunuh-bunuh karena ini eranya kolaborasi gitu ya. Seperti saya bilang tadi, toko offline itu bisa jadi showcase-nya toko online gitu ya. Kalau dia aslinya belum terpercaya nih masalah ukuran gitu ya. Terus yang kedua, misalkan toko online itu juga bisnis konvensional itu juga memerlukan online. Contoh misalkan jualan keripik nih, saya misalkan mau pesan dari Jakarta ke Tabalong, ternyata prosesnya pengirimannya 8 hari, padahal kan saya mau makan tuh. Nah itu belum sampainya udah kenyang gitu ya. Nah gimana caranya kolaborasi nih antara offline dan online. Jadi toko offline ini bisa mengiklankan keripiknya itu via sosial media misalkan, tapi sambil bekerjasama dengan reseller-reseller di daerah-daerah gitu. Jadi kalau orang, lihat iklan di sosmed, mau pesan kemana nih? Reseller A, reseller B, contoh kayak gitu. Nah terus yang ketiga Mbak, adaptasi teman-teman konvensional nih ya. Gimana menyaingi distributor yang tadi ya, yang jualan langsung segala macam ya. Yang pertama ya memang harus merubah model bisnisnya. Jadi kalau saya lihat fenomena sekarang juga kafe-kafe rame gitu ya, kafe-kafe rame. Kenapa nggak bikin model bisnis kafe sekaligus fashion di situ? Jadi orang nongkrong bisa lihat fashion juga. Nah ini belum ada gitu kan. Nah ini salah satu cara merubah model bisnis agar bisa survival di zaman seperti ini. Jadi intinya memang para pelaku usaha ini harus kreatif ya Pak ya. Bagaimana dipikir harus memiliki inovatif ya Pak ya. Ya. Baik, terima kasih, tidak terasa obrolan kita sudah berakhir. Kita melihat bagaimana kemajuan teknologi telah membuka pintu peluang baru bagi para pelaku usaha, membuat mereka menjangkau pasar yang jauh lebih luas daripada sebelumnya. Sambil kita merayakan inovasi dan transformasi ini, kita juga tetap menghargai nilai-nilai yang mendasari jualan konvensional. Kebersamaan dalam bertransaksi, sentuhan personal, dan pengalaman tatap muka masih memiliki tempat yang istimewa di hati kita. Sebagai penutup, mari kita terus terbuka terhadap perubahan, siap untuk belajar dan beradaptasi dalam dunia yang berubah dengan cepat. Kemampuan untuk bertransformasi akan menjadi aset berharga. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Zuri Fanur yang telah meluangkan waktunya dalam program Dialog. Saya Ergi Firgiati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan program Dialog yang dapat diakses melalui aplikasi TV Tabalong di handphone Android dan iOS, serta juga dapat diakses melalui YouTube program TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.